Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Sahabat Oki Vlog dimanapun berada, alhamdulillah. Jadi pertama-tama saya ingin meminta maaf karena sudah agak lama tidak mengupload video dikarenakan ya ada kesibukan. Kesibukannya apa? Kesibukannya jadi sedang mengurus tesis S2 saya yang akan disubmit di kampus ya, di University Sains Islam Malaysia atau disingkat USIM ya. Nah teman-teman semua, saya ingin berbagi pengalaman yang mana alhamdulillah saya ketika S1 dulu di kampus yang sama. Teman-teman bisa cari di Google nanti kampus USIM ya, University Sains Islam Malaysia, atau dalam bahasa Arabnya Jami'atul Ulumil Islamiyyatil Maliziyah, atau bahasa Inggrisnya Islamic Science University of Malaysia. Jadi selama 4 tahun, dari tahun 2013 sampai 2017 saya mengambil S1 ya. Alhamdulillah 2017 wisuda dengan tepat waktu, dan juga setelah itu di awal 2018 saya mendaftar untuk master. Nah tapi sampai sekarang qadarullah masternya belum selesai teman-teman. Kenapa? Karena banyak faktor ya dalam kehidupan yang saya jalani. Tapi overall insyaallah ini adalah hampir tahap puncak, yang mana waktu itu pun terpotong oleh COVID. Jadi segala sesuatu yang harusnya fokus untuk mengerjakan tesis ini ya terhambat lah. Baik, jadi pengalaman apa yang ingin saya sampaikan? Yang paling pertama, pengalaman bagaimana situasi kampus saya ini. Situasi kampus yang saya tempati atau menjadi tempat saya belajar ini adalah salah satu kampus yang cukup ternama dan juga di bawah naungan negeri ya, maksudnya kampus negeri. Dan banyak juga salah satu ulama yang terkenal belajar di kampus saya ketika S3 beliau, yaitu Habibana Muhammad Rizik Syihab ya, Habib Rizik. Jadi ngambil S3 itu di kampus saya teman-teman. Tapi beliau sudah lulus dari tahun 2000, S3-nya itu ya 2014 atau 15 kalau saya nggak salah ya. Nah selama saya menjalankan belajar di kampus, yang saya alami adalah keberkahan dari kampus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya cukup merasa bersyukur dengan kondisi atau situasi atau suasana yang berada di area persekitaran kampus saya. Jadi kampus saya ini paling dekat dengan bandara ya. Ada beberapa kampus yang dekat-dekat sini, ada Inti College, ada Nursing University, atau ada saya lupa satu lagi. Salah satunya adalah kampus saya dekat dengan bandara KLIA, Kuala Lumpur International Airport itu ya. Nah lalu ke Kuala Lumpur juga itu tidak terlalu jauh. Jadi betul-betul strategis tempatnya, ada di tengah-tengah yang menjadi vital ya, antara ke bandara sampai ke Kuala Lumpur yang ke kotanya. Nah teman-teman semua, selain itu saya juga merasakan pengalaman yang cukup banyak dari kampus saya. Karena memang di kampus saya ini dia tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya, tapi
menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan juga buku-buku yang dipelajari pun dari bahasa Arab ya. Muqarrarnya itu kita pakai bahasa Arab. Dan itu jadi salah satu nilai plus dari kampus ini, yang mana bahasa ketika keluar dari kampus insya Allah kita mempunyai pembendaharaan bahasa yang lebih kuat, lebih kokoh. Karena di dalam kampus ya kita ketika berbicara dengan dosen atau lecture ya dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Setelah itu selama saya menjalankan dari S1 dulu, yang paling berkesan juga adalah ketika saya dapat bekerja sambil mengajar, sambil bekerja pada saat itu juga ya, sambil juga kuliah. Dan itu menjadi salah satu kenikmatan yang cukup bagi saya pada saat itu, karena bisa mendapatkan uang jajan lebih. Memang orang tua support ya untuk biaya kuliah, tapi kalau untuk mendapatkan uang jajan lebih ya kita harus kerja pada saat itu. Dan alhamdulillah di Malaysia ini cukup mudah untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi mengajar ya, karena alhamdulillah memang untuk penghargaan bagi orang pelajar di sini atau orang yang terpelajar itu cukup tinggi teman-teman. Dan banyak lagi sebetulnya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi pada poinnya adalah jikalau teman-teman semua ingin masuk ke kampus yang saya juga masuk ya, yang bernama tadi University Sains Islam Malaysia atau disingkat USIM ya, boleh dicoba. Karena bulan Oktober sebentar lagi 2022 akan mulai penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru. Kalau tidak sempat nanti dia akan ada kloter kedua, biasanya dibuka lagi nanti sampai bulan Januari atau Februari tahun depan. Nah jadi teman-teman boleh coba, boleh merasakan bagaimana belajar di kampus yang saya belajar juga, jikalau berminat ya, atau kalau kalian berminat juga kita bisa uruskan di sini, karena saya masih ada alumni yang sampai sekarang istiqomah. Beliau lulusan Gontor, namanya Bang Naufal, sedang ngambil S3 sekarang di kampus ini. Dari S2 S3-nya ada di kampus ini. Nah, jadi itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf karena belum bisa upload tentang konten motor-motoran lagi ya, karena ini sedang membuat saya cukup deg-degan karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dan menjadi agak terburu-buru karena waktunya juga cukup singkat, karena saya harus submit tesis saya itu sekurang-kurangnya paling lambat tanggal 14 September ini teman-teman. Ya mau nggak mau saya harus tinggalkan pekerjaan saya mengajar di Indonesia dan juga harus fokus dulu ke sini. Dan mohon doakan teman-teman semua, semoga urusan saya lancar di sini sampai nanti sidang tesis saya, sampai nanti wisuda, dan insya Allah mungkin akan lanjut S3 lagi, tapi mungkin saya akan lanjut S3 di Indonesia saja karena di Malaysia satu akan lebih sering nanti meninggalkan istri dan anak saya, karena ya nggak bisa juga ya, saya jauh dari anak dan istri itu agak susah gitu loh, nggak tenang pikiran saya. Seperti sekarang saya ini di Malaysia udah seminggu teman-teman. Saya berangkat dari tanggal 29 Agustus 2022, sekarang sudah tanggal 6 September, udah hampir seminggu ya, udah seminggu. Jadi begitu saja teman-teman. Jikalau ada pertanyaan boleh letakkan di kolom komentar. Yang berminat masuk kampus dan ingin dibantu oleh kami para alumni dari University Sains Islam Malaysia ini masuk S1 di sini, insya Allah kami boleh bantu. Dan untuk masalah biaya itu relatif tergantung apa ya, nggak ada yang dibilang mahal sebenarnya, dibilang mahal banget enggak gitu loh. Jadi silahkan dicoba. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa membawa manfaat
Dan sekali lagi mohon doakan saya, semoga apa yang saya urus pada kali ini bisa lancar. Terima kasih. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.